Cek dari kode. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Farabi dengan NIM H54012210119. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan melakukan uji demonstrasi mengenai dengan metode VECM ya, teman-teman. Menggunakan software RStudio, yang mana ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan jangka panjang atau kointegrasi sesama variabel nih dalam model regresi kita. Nah, meskipun VECM ini adalah model yang dipakai ketika kita sudah melakukan uji differencing atau uji sesioner, yang mana variabel X dan variabel Y itu harus sesioner di tingkat pertama atau first difference. Nah, meskipun VECM dan ECM ini sama-sama harus melalui uji kointegrasi, yang mana uji kointegrasi ini harus ada atau nilai p-value-nya di bawah 0,5. Tapi terdapat perbedaan antara keduanya. Ini cuma sekilas aja, karena VECM itu adalah metode time series yang digunakan untuk mengetahui hubungan jangka panjang. Nah, balik lagi, perbedaan antara ECM dan VECM itu terutama pada menangani masalah endogenitas. Nah, jika ECM itu tidak mengatasi masalah endogenitas, tetapi juga melihat hubungan jangka panjangnya. Dalam uji VECM, yaitu mengatasi masalah endogenitas, yang mana endogenitasnya itu adalah ketika variabel Y dan variabel X itu sama-sama saling mempengaruhi. Nah, endogenitas juga variabel yang dipengaruhi. Nah, biasanya itu variabel Y. Nah, yang dipengaruhi itu. Eh, Masalah endogenitas ini variabel X juga dapat memengaruhi variabel yang dipengaruhi. Maka dari itu VECM itu hadir untuk menangani masalah ini. Nah, itu yang membedakan dengan ECM. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi, kita udah ada komennya ya teman-teman di sini. Eh, saya udah siapkan komennya. Kemudian kita langsung aja import datanya. Saya udah siapin data juga teman-teman. Di sini saya tadi nyimpan di mana ya, folder, kemudian yang data. Oke, open. Ini udah ya teman-teman. Di sini teman-teman ubah aja jadi numerik ya. Ini ubah jadi numerik. Oke, ini udah jadi ubah jadi data. Teman-teman tinggal import aja. Nah, oke, jika udah, kita langsung aja buat ngedemo ini ya teman-teman. Yang pertama teman-teman juga udah pasti udah tahu, kita harus menginstal dulu di package. Di sini juga udah ada komennya, jadi saya tinggal running aja. Bisa juga langsung di install di sini ya teman-teman, di package. Bagi teman-teman yang belum ada ininya. Oke, kita running. Oke, udah di run ya teman-teman. Kita langsung eh, kita pertama tuh nge-rename datanya dulu. Kita nge-rename datanya dulu ya teman-teman, karena yang dibutuhkan itu aja. Oke, kita lihat. Jika udah, nah, oke, jika udah, kita ngasih tahu nih ke studinya kalau data kita tuh data time series. Jadi kita running aja. Ini udah masuk ya teman-teman. Kemudian kita mau lihat plot data kita dulu. Kita running lagi karena komen udah ada, jadi kita main run. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, ada LN Money dan LNM1. Di sini datanya itu walaupun naik turun tetapi tetap positif naik ya. Trennya tetap positif gitu, walaupun ada naik ada turunnya gitu di LN Money maupun di LNM1. Nah, kemudian kita akan melakukan uji sesioner yang pertama. Kita mau ngasih komen dulu ke RStudionya. Ini kita running aja teman-teman. Oke. Nah, udah, baru kita melakukan ADF, uji ADF-nya. Nah, seharusnya data kita tuh pasti kayak di sini tuh harusnya belum stasioner ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini, benar. Dari banyak yang data ini tuh, data kita tuh masih banyak yang di atas 0,05, yang artinya belum stasioner. Maka diadakanlah first difference ini teman-teman. Nih, kita langsung aja kita running. Nah, di sini kita bisa lihat langsung stasioner semua ya teman-teman, langsung di bawah 0,05, 0,01, 0,01. Nah, jika udah,
kita lanjut lagi ke melihat lag optimalnya. Di sini kenapa lagnya 10 ya, karena memang segitu teman-teman. Batasnya itu 10, kita langsung running aja ya. Kita mau lihat berapa sih optimalnya. Nah, di data yang kita itu dari 10 lag itu tuh kita terdapat 4 lag ya yang optimal. Nah, untuk itu kita mau lihat lagi kestabilan datanya. Kita running. Nah, di sini tuh yang saya baca ya teman-teman, bahwa data yang stabil itu harusnya harus di bawah satu semua. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ada satu ya teman-teman, yang selebihnya di bawah satu. Tapi yang saya baca itu nggak apa-apa dan itu masih bisa dilanjutkan. Oke, aman ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke causality yang kayak seperti di video sebelumnya, itu kayak causality ganjil yang mana variabel masa lalu itu mempengaruhi variabel sekarang atau variabel masa depan. Nah, kita bisa running aja teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ln money-nya itu 0,9, tinggi banget ya teman-teman. Sama 0,6 yang menandakan bahwa ini tuh belum mempengaruhi ya, masih di atas 0,05 gitu. Jadi tidak ada pengaruh gitu dari variabel masa lalu ke variabel sekarang. Lalu kita akan melihat kok integrasinya. Eh, kita run aja, kita cepat aja teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat setelah dikonfigurasi LN M1 dan LN money-nya. eh, di sini kita bisa lihat, ini teman-teman ya. Jadi dikatakan bagusnya itu ketika tes statistiknya itu harus lebih besar dari critical value. Nah, di sini data yang kita punya itu tes statistiknya lebih besar dari critical value ya, teman-teman, 23 ini. Nah, kita udah bisa lihat di sini. eh, kita lanjut lagi, kita mau lihat ERF-nya. Kita running. Oke. Salah teman. Nah, kemudian yang ini FED-nya ya teman. Kita running juga. Wah, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi ada sedikit kesalahan. Dan setelah kita lihat ERF-nya, di sini kita bisa lihat eh, LN Money dan LM satunya itu di sini teman-teman kita bisa lihat ketika udah dari LN itu LNM satunya itu mempengaruhi LN Money. Nah, di sini kita bisa lihat ketika dia mempengaruhi, dia tuh shocknya tuh turun teman-teman. Setelah turun dia stabil. Nah, begitu juga dengan LNM satunya. Di sini ketika LN Money-nya itu mempengaruhi LNM satu, dia tuh shock juga teman-teman. Dan tuh kemudian stabil lagi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasannya. Terus kita mau lihat FED-nya. Nah, FED-nya juga seperti itu teman-teman. Kurang lebih sama. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.